Puji Tuhan, shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saat yang indah, di mana kita datang menghampiri tata Tuhan dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur kita dari hati kita. Sedalamnya Kau pun tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah jauh dalam hidup kami. Untuk itu kami membutuhkan Engkau setiap hari. Kami mau Engkau pegang tangan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan. Haleluya, Engkau ada dalam kesesakan, dalam kemenangan kami Tuhan. Oh, Engkau tahu Bapa. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak pernah jauh dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh membuktikan bahwa Engkau ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Baik di kesesakan, di kemenangan, Engkau ada bersama kami. Kami mau pegang teguh janji firman-Mu, karena janji-Mu itu mengandung iman, mengandung bagaimana kami bisa menjalani hari-hari bersama Engkau. Tolong kami, lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan. Kami berserah penuh, berbicaralah Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kasih, kita bersyukur kalau sampai hari ini saya dan saudara masih ada diberi kesempatan untuk bisa bangun kembali, untuk bisa menikmati hari-hari, untuk bisa beraktivitas. Atau mungkin saudara yang sedang mendengarkan merasa hari-harinya mungkin tidak ada harapan, kecil kekuatannya, kayaknya tidak ada jawaban. Saat ini yuk
kita sama-sama dengar renungan firman Tuhan, sama-sama kita saling menguatkan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Dalam Tuhan itu selalu mujizatnya akan nyata. Untuk itu saat ini kita belajar bersama-sama bahwa apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Apa artinya mujizat dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita tidak salah paham, sehingga kita tidak kecewa kepada Tuhan. Saat ini kita mau baca di 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Firman Tuhan jelas sekali bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, mungkin permasalahan yang sedang saudara dan saya alami saat ini, merasa bahwa kok Tuhan tidak adil, merasa bahwa kok belum ada jawaban, merasa bahwa saya sendiri, saya tidak mampu. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa tidak ada permasalahan ujian hidup itu melampaui kekuatan saya dan saudara. Masing-masing diberikan porsinya, masing-masing diberikan kekuatannya. Tuhan itu tahu sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu tahu, oh anak saya si A, dia kekuatannya segini, ya anak yang kedua kekuatannya segini. Seperti Ibu mengetahui bahwa anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga, karakternya pasti berbeda-beda. Pasti juga yang dibebankan juga berbeda-beda. Ada yang anak pertama yang diberikan tanggung jawab, ya, tulang punggung yang pastinya lebih strong. Ada anak yang kedua yang mungkin labil, ya, atau yang mungkin banyak hal yang tidak sama dengan kakak pertama, atau anak bungsu yang berbeda jauh, ya, yang pastinya manja dan sebagainya. Nah, di sini saudara, ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup, kita harus percaya bahwa ada rencana Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan, dan yang harus kita pegang bahwa tidak melampaui kekuatan kita. Seringkali, ya, saya dan saudara berpikir, aduh kayaknya kok gak ada jawaban, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha sebaik-baiknya, tetapi kenapa belum juga ada jawaban? Saudara, saya mau sharing kepada saudara bahwa saya sharing kepada saudara bukan karena saya hanya sekedar teori saja, tapi bagaimana saya sudah menghidupi Tuhan, ya saudara. Ketika doa saya dinaikkan, ya, saya naikkan doa saya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan beri belas kasihan pada saya ketika dalam keadaan terjepit, ya. Jadi saya mau sharing saudara di mana bisnis saya, ya, yang mengalami yang namanya penurunan, ya, di tahun 2024 benar-benar harus berjuang. Tetapi di saat itu pun, ya, saya percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang indah, ya. Ketika saya 10 tahun menekuni bisnis ini, ya, tetapi Tuhan izinkan, kembali lagi, ya, Tuhan izinkan terjadi. Saya tidak merasa bahwa kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tetapi semakin hari saya semakin memahami bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Sebenarnya yang mau dirubah itu saya, bukan bisnis saya, tetapi saya dahulu yang akan dirubah, ya. Saudara, kalau ketika menghadapi masalah dalam hidup, saudara pingin, ya, masalah itu akan cepat selesai, kayak seperti bim salabim gitu, ya. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan satu momen yang penting, bahwa ketika Tuhan izinkan, ya, sekali lagi, kalau saudara mengalami kebangkrutan, masalah ekonomi, masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, ingat, Tuhan itu baik, Dia ingin mengubah,
Ya, dalam perjalanan saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh saya melayani Tuhan. Tetapi Tuhan belum mengubah masalah saya itu menjadi baik, saudara. Tetapi di sini Tuhan menyertai proses saya dalam menjalani hari-hari saya. Tuhan itu kasih kekuatan, saudara, buat saya. Sehingga sampai detik ini saya berdiri di sini, saya menyampaikan suatu kebenaran bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Ketika dalam setiap proses yang kita alami, Dia berkata bahwa engkau tidak akan kekurangan sesuatu hal yang baik. Mungkin masalahnya belum selesai, belum terjawab, tapi ingat, mujizat terjadi. Bagaimana yang dulunya saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, yang mengandalkan tabungan, yang mengandalkan orang lain, saya diajarkan untuk bagaimana mengandalkan Tuhan 100%, saudara. Ketika saya mengandalkan Tuhan 100%, bukan berarti saya lebih tenang, tapi kadang ada ketakutan, keraguan, apakah iya, ya, seperti ya saya dan saudara ya, punya dalam hati berbisik, apakah iya Tuhan itu menyertai dalam keadaan nol, keadaan minus, gak ada apa-apa. Ketika saya tetap berada di dalam doa, merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih jalan. Jalannya apa? Setiap perjalanannya Tuhan tolong. Satu persatu Tuhan bukakan jalan. Mungkin belum sempurna, tetapi saya percaya Tuhan itu baik. Dalam setiap kelemahan kita, justru kuasanya itu dinyatakan, ya. Jadi bersyukur kalau saudara lemah, saudara tidak mampu, nah siap-siap Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun, tapi datang kepada Tuhan, minta ampun, dan memohon belas kasihan. Mungkin selama ini ya Tuhan itu baik ya buat saya dan saudara. Mungkin selama ini kita jauh daripada Tuhan dalam pemikiran, dalam kesetiaan. Kita mungkin rajin ke gereja, tapi hati kita tidak bergereja. Pikiran kita tidak bergereja, hanya rutinitas sekedar mendengarkan firman. Untuk itu Tuhan rubah untuk saudara sungguh-sungguh dari dalam hati. Karena saya percaya bahwa di Ayub 23 ayat 10 Tuhan Yesus mengatakan bahwa karena Ia tahu jalan hidupku, ya ini kata Ayub ya, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di mana Ayub mengalami penderitaan yang panjang. Kalau saya pikir-pikir, saya menjadi Ayub tidak mampu, karena Tuhan sudah kasih kekuatan masing-masing ya. Dan saya percaya bahwa Ayub ini luar biasa. Dia punya power yang luar biasa. Dia itu saleh, dia itu setia. Tetapi Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan mau kita ini punya kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas bukan untuk manusia atau dunia, tetapi kualitas di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita itu menjadi anak-anaknya yang hidupnya itu luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan karena kita hebat, prestasi, kaya raya, ya, tapi di mana hati kita ini penuh kelimpahan, ya. Karena kelimpahan itu timbul dari hati. Bukan punya harta yang banyak. Ada loh yang punya harta banyak, tapi hatinya miskin. Dalam arti tidak peduli dengan orang lain, menghakimi, mengadili, membanding-bandingkan, bahkan selalu mengatakan dia yang paling benar, ya, yang paling suci, ya. Tapi justru orang yang berkelimpahan itu adalah dari dalam hatinya. Walaupun dia sederhana, tapi dia peka akan lingkungannya, dia hidupnya berkenan kepada Tuhan, ya. Apalagi yang kita dengar saat ini, ya, terjadi yang namanya korupsi, ya, 271T, ya, katanya orangnya baik, ya, amalnya banyak, ya, bahkan ada kesaksian dari karyawannya juga membantu, ya, tetapi ya tidak dengan cara yang benar. Nah, untuk itu
kebaikan harus berselimutkan dengan kebenaran. Tidak bisa hanya kebaikan saja, tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang jujur itu adalah orang yang benar, yang memberikan hidupnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Dan di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, walau kadang tidak mudah dipengerti. Ketika dalam menjalani proses hidup, saya dibentuk oleh Tuhan. Semakin dibentuk, semakin saya mengerti. Oh, ini toh rencana Tuhan. Oh, ini toh Tuhan membawa saya ke sini. Bagaimana saya dibentuk untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak sombong, tidak ego, bisa menguasai diri, bisa menghargai sesuatu yang didapatkan, menghargai dan bersyukur. Itu penting banget, bahwa apa yang kita punya saat ini adalah milik Tuhan. Kita dititipkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lebih banyak melakukan pekerjaan buat Tuhan, bukan buat memperkaya diri supaya orang melihat bahwa oh, dia sukses, dia hebat, punya ini dan itu, bukan. Tapi bagaimana Tuhan inginkan ketika kita dititipkan ya kekayaan, harta ya yang kita pakai saat ini, kita persembahkan buat Tuhan, bukan untuk ajang prestasi atau ajang pamer yang paling hebat, tapi di mana Tuhan mau supaya kita itu menjadi saksi hidup bahwa kita ini menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang bagaimana tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Untuk itu yang terakhir di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Amin. Saya tutup di sini. Ketika itu suami saya mendapatkan pekerjaan di mana mengedit konten creator di rumah aja. Jadi itu dia dibayar juga lumayan ya saudara. Nah, saat dia mendapatkan pekerjaan itu tuh juga proses pergumulan kami berdoa, karena memang kami ini bukan pegawai kantor dan juga bukan pegawai negeri. Kami ini memang murni menjalankan hari-hari kami ini untuk bisnis ya. Jadi bisnis yang kami jalani ya saudara tahu, bisnis itu kan up and down, dan di saat lagi down kita butuh biaya ya. Hidup ini kan bagaimana kita itu harus mengimani juga ya. Jadi dalam bisnis itu kita mengimani iman yang benar. Ketika saya berdoa, Tuhan buka jalan juga. 1 bulan Tuhan buka jalan di mana suami saya mendapatkan pekerjaan. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan ya yang dikatakan zona bagus, zona nyaman ya, mulai zona nyaman 6 bulan kalau nggak salah, akhirnya di kontraknya udah selesai. Saudara, ketika saya melihat Tuhan kok bisa ya, sudah dibukakan jalan tapi harus terhenti. Tetapi di situ dalam proses perjalanan saya semakin terkonek dengan Tuhan. Bagaimana saya harus memahami bahwa Tuhan itu selalu punya rencana. Tuhan mau saya dan suami itu kita keluar dari zona nyaman. Bagaimana kita berjuang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang yang menggaji kita, bukan mengandalkan tabungan kita. Dan saat itu saya dan suami kami bergumul, kami menangis setiap hari, kami berdoa, menangis berdoa di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan, tolong besok kami harus bayar ini, bayar itu ya. Cicilan kami ada cicilan rumah ya. Dan juga kami pokoknya bergumul ya saudara ya. Ketika apakah Tuhan menjawab bahwa langsung ada yang bayar cicilan? Enggak saudara ya. Tetapi Tuhan itu ada dalam setiap proses kehidupan saya dan saudara. Bahkan di titik terendah pun Tuhan tuh ada. Dia itu menjadikan kita itu pribadi yang lebih kuat. Dan di situ saya udah nyerahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saya bikin masakan, saya jualan masakan ya, ayam goreng ya. Bersyukur sekali ya,
direspon sangat bagus. Baru pertama kali bikin udah ada orderan 50 box ya. Dan gak nyangka juga berhari-hari dan sampai sekarang masih berkontinu. Kalau itu bukan karena Tuhan, saya gak mungkin ya bisa ya bukan chef, tapi karena memang suka masak ya, hobi makan, kepepet juga ya, kalau udah jadi ibu rumah tangga kepepet gimana caranya biar bisa ngirit ya, harus belajar masak lewat YouTube ya, lewat YouTube. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu kasih kita akal sebagai ibu ya, sebagai ibu ya, ibu rumah tangga saja jangan takut, Tuhan itu setia. Ya, saya ini buktinya, saya tidak pernah takut walaupun awalnya saya takut, tetapi saya melangkah saja karena saya percaya Tuhan tuh ada dalam setiap proses. Saudara, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, walaupun masalahnya belum selesai, tetapi saya bersyukur saya yang dirubah. Saya menjadi lebih sabar, saya menjadi lebih tenang, saya jadi memiliki hari-hari waktu-waktu di mana saya lebih dekat dengan Tuhan, saya banyak berkomunikasi dengan Tuhan, saya bagaimana bisa ya dengan suami hubungannya juga baik ya, karena kita menyadari bahwa kembali lagi semua yang terjadi atas seizin Tuhan, kehendak Tuhan. Untuk itu kalau saudara punya pengalaman seperti saya atau mengalami hal kesulitan ekonomi, kesulitan dalam rumah tangga, keluarga, ambil sikap datang kepada Tuhan, bukan datang kepada orang lain. Saya tidak meminta tolong kepada kedua orang tua saya, kepada mertua saya, kepada siapapun yang ada di dunia. Saya cuma menangis dan minta belas kasihan Tuhan. Saya cuma bisa berdoa, karena doa itu mengandung kuasa yang memberikan kekuatan. Minta kepada Tuhan, kasih kekuatan Tuhan, beri belas kasihan. Dan yang paling penting, kita harus mengakui bahwa kita juga punya dosa. Dosa kita harus diakui. Kita gak pernah tahu karena setiap hari pasti akan melakukan dosa. Untuk itu pentingnya kita berdoa setiap hari. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan buat saya dan saudara, kita mau melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami bukan untuk dunia saja, tapi bagaimana kami mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya dalam hidup ini kami punya Tuhan yang besar. Dari setiap masalah yang kami hadapi, tuntun kami Tuhan, supaya kami fokus hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada kekuatan kami. Kami berserah penuh karena hidup kami ini terus berlanjut. Kami punya harapan, sebab Engkau hidup, ada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami tidak takut, tidak gentar, karena aku tahu Tuhan Yesus yang pegang hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.